Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tujuan hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan yaitu untuk mempertahankan hidupnya. Secara khusus, tujuan penyesuaian diri pada hewan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim. Misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, ataupun kering. Yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Perbedaan jenis makanan yang tersedia di tiap lingkungan mengakibatkan hewan memiliki struktur tubuh yang berbeda. Nah, anak-anak ibu, berikut beberapa contoh penyesuaian struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungan. Yang pertama, struktur gigi. Perbedaan struktur gigi dapat ditemukan pada jenis hewan karnivora, herbivora, dan omnivora ya nak. Struktur hewan pemakan daging atau karnivora tersusun atas gigi taring yang sangat tajam. Ya, contoh hewan karnivora yaitu kucing, harimau, buaya, dan ikan hiu. Nah, mereka ini memiliki gigi taring yang sangat tajam karena mereka adalah hewan pemakan daging. Kemudian, hewan pemakan tumbuhan, apa disebut? Iya, herbivora. Mereka memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri dan geraham. Contoh hewan herbivora yaitu sapi, kuda, dan kambing. Ya, karena mereka pemakan tumbuhan, maka giginya itu tersusun atas gigi seri dan gigi geraham. Yang terakhir ada hewan pemakan daging dan tumbuhan atau disebut omnivora. Nah, hewan ini memiliki gigi yang tersusun atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Ya, mereka ini memiliki jenis giginya itu lengkap sudah. Contoh hewan omnivora yaitu ada kera, beruang, kura-kura, dan masih banyak lagi ya. Yang kedua, bentuk paruh. Perbedaan bentuk paruh dapat ditemukan pada jenis unggas atau burung. Yang pertama ada paruh burung pemakan daging. Paruhnya itu terlihat kokoh, runcing, dan tajam, serta agak melengkung. Kemudian paruh tersebut digunakan untuk merobek daging mangsa ya nak. Contohnya ada paruh burung elang dan paruh burung hantu. Yang kedua ada paruh burung pemakan madu atau nektar, berbentuk kecil dan memanjang. Nah, paruh tersebut digunakan untuk menghisap madu di dasar bunga. Contohnya ada paruh burung kolibri. Kemudian ada paruh burung pemakan ikan ya. Paruhnya itu berbentuk panjang dan berkantung. Kemudian paruhnya itu digunakan untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Contohnya paruh burung pelikan. Kemudian ada paruh burung pemakan biji. Paruhnya itu ya nak ya, berbentuk pendek, tebal, dan runcing. Paruhnya digunakan untuk memecahkan biji-bijian. Contohnya paruh burung pipit dan burung kenari. Kemudian ada paruh burung pemakan serangga. Paruhnya itu berbentuk runcing dan agak panjang ya nak. Nah, paruhnya itu digunakan untuk mematuk dan mengambil serangga yang ada di balik kulit kayu. Contohnya paruh burung pelatuk. Kemudian ada paruh unggas. Paruh unggas pemakan cacing, dia itu paruhnya berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya. Struktur tersebut berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Contohnya paruh bebek dan angsa. Yang ketiga, bentuk kaki. Variasi bentuk kaki juga dapat ditemui pada burung dan unggas. Ya, selain dipengaruhi oleh jenis makanannya, bentuk kaki burung juga dipengaruhi oleh tempat hidupnya ya nak. Nah, yang pertama ada kaki burung pemakan daging. Bentuknya itu kokoh dan memiliki kuku yang tajam. Fungsi kukunya itu untuk mencengkeram mangsa dan merobek makanan.
Kemudian jenis burung pemakan ikan. Biasanya dia itu memiliki kaki yang berselaput. Kaki jenis ini berguna untuk berenang atau berjalan di lingkungan yang berlumpur. Burung yang memiliki bentuk jenis kaki ini adalah pelikan. Kemudian ada jenis burung pemakan serangga seperti burung pelatuk. Dia memiliki 2 jari kiri menghadap ke depan dan 2 jari lainnya menghadap ke belakang dengan kuku yang sangat tajam. Struktur kaki tersebut digunakan untuk memanjat pohon ketika mencari serangga. Yang keempat, bentuk mulut. Variasi bentuk mulut terdapat pada serangga ya nak, berdasarkan jenis makanannya. Ya, jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4, yaitu mulut penghisap, contohnya ada kupu-kupu, kemudian ada mulut penusuk dan penghisap, dimiliki oleh nyamuk, kemudian ada mulut penjilat, dimiliki oleh lalat dan lebah, sedangkan mulut penggigit dimiliki oleh belalang dan semut. Yang kelima, lidah yang panjang dan lengket. Nah, kira-kira hewan apa ya yang memiliki lidah yang panjang dan lengket? Iya, contohnya seperti cecak dan bunglon ya. Nah, lidahnya itu digunakan untuk menangkap mangsa ya, seperti serangga. Nah, cicak dia menangkap nyamuk ya dengan lidah yang panjang. Kemudian nyamuknya lengket di lidahnya. Selanjutnya, ada cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Nah, yang pertama, unta. Unta merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Untuk dapat bertahan hidup di daerah tersebut, unta memiliki penyesuaian ya, seperti gambar yang Ibu tampilkan ini ya. Dia memiliki rambut pada kelopak mata untuk menghalangi debu yang masuk ketika ia berjalan di padang pasir. Kemudian telapak kakinya yang lembut sehingga memudahkan berjalan di atas pasir ya. Kemudian ada punuk ya. Punuknya itu berisi cadangan lemak untuk dapat dipecah menjadi energi ya. Di punuk unta itu dia berisi cadangan lemak. Kemudian ada usus. Usus yang sangat panjang untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Kemudian ada beruang kutub. Beruang kutub hidup di daerah yang sangat dingin di permukaan bumi, yaitu di kutub. Nah, beruang kutub dia untuk bertahan hidup di lingkungan tersebut, ya, beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian, yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu, dan lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin. Kamuflase adalah kemampuan yang dimiliki hewan untuk menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya dengan lingkungan di sekitarnya. Kemudian ada kelelawar. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitar dengan menggunakan pantulan bunyi. Selanjutnya ya nak, ada burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari. Nah, anak-anak ibu, burung hantu dia bisa mencari makan pada malam hari karena penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam. Kemudian ada lumba-lumba dan paus. Nah, lumba-lumba dan paus dia merupakan hewan mamalia yang hidup di laut. Nah, alat pernapasannya berupa paru-paru. Oleh karena itu, kedua hewan ini kerap sekali kan muncul di permukaan laut. Ya, untuk apa? Untuk menghirup oksigen. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan cara hewan beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama, yaitu kemampuan autotomi. Anak-anak ibu sudah pernah mendengar tidak kemampuan autotomi? Nah, kemampuan autotomi yaitu kemampuan untuk memutuskan ekor yang fungsinya untuk mengelabui pemangsa. Nah, contohnya adalah cecak.
ya. Selanjutnya, cara hewan beradaptasi dari pemangsa yaitu dengan cara memiliki kemampuan mimikri, ya. Kemampuan mimikri yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya. Tujuannya untuk mengelabui pemangsa dan juga memudahkan untuk mendapatkan mangsa. Contohnya, ya, contoh hewan yang memiliki kemampuan mimikri atau kemampuan mengubah warna yaitu apa yuk? Iya, benar, ada bunglon. Kemudian, ada hewan yang mengeluarkan bau untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Contohnya, ada walang sangit. Selanjutnya, ada hewan yang memiliki rambut seperti duri, ya. Contohnya ada landa. Nah, landa ini dia memiliki rambut seperti duri yang fungsinya untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsa. Kemudian, ada hewan yang memiliki sengat beracun di bagian ekor untuk menyerang musuh. Contohnya yaitu kalajengking. Kemudian ada juga nih anak-anak ibu, hewan yang menyemprotkan cairan berwarna hitam, dia seperti tinta untuk menghindari diri dari pemangsa. Kira-kira apa ya? Iya, benar, cumi-cumi ya. Cumi-cumi dia mengeluarkan cairan berwarna hitam, nah, untuk melindungi dirinya dari mangsa. Kemudian ada hewan yang memiliki struktur kulit yang keras. Kemudian hewan ini menggulung dirinya sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya. Contohnya ada terenggiling dan kaki seribu. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang pertama, hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya karena jenis makanannya itu berbeda-beda, ya. Sehingga mengakibatkan perbedaan struktur gigi, bentuk paruh, bentuk kaki, bentuk mulut, dan lidah yang panjang dan lengket. Kemudian kita juga sudah belajar cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Misalnya adaptasi hewan di gurun, tadi contohnya unta, kemudian di kutub, di laut, dan pertahanan diri terhadap mangsa. Kita sudah belajar hari ini ya. Nah, anak-anak ibu, kita harus wajib bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena coba perhatikan yang tadi ibu jelaskan. Ada hewan-hewan yang memiliki struktur gigi yang berbeda-beda, kemudian ada paruh yang berbeda-beda, bentuk kaki yang berbeda-beda, dan ada juga tadi hewan yang bisa mengeluarkan tinta, hewan yang mampu menggembungkan badannya, kemudian ada hewan yang bisa mengubah warna kulitnya tergantung kondisi lingkungannya. Karena itu Allah Maha Pencipta. Allah juga disebut sebagai Al-Khaliq, yaitu Maha Pencipta. Nah, sehingga kita wajib bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak-anak ibu semua yang sudah mendengarkan penjelasan ibu. Semoga anak-anak ibu semua bisa paham ya apa yang telah ibu jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.